Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, maka surga akan dijamin untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan ibu. Kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada. Karena ibu, kita bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Walaupun ada yang kurang dari itu atau mungkin lebih, tapi umumnya masa kehamilan seorang ibu yaitu 9 bulan. Setelah itu, ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di kala kecil. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan, dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya. Tapi jika tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang terbaik kepada beliau. Paling tidak, mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintahkan ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah atau saat kita masih kecil. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu." Saya akan menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini sering terjadi pada zaman sekarang ini. Walaupun kisah ini hanyalah sekedar hayalan, akan tetapi kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kisah ini adalah kisah orang tua sering ditinggalkan, bertemu hanya ketika dibutuhkan. Suatu ketika, hiduplah sebatang pohon apel besar dan anak lelaki yang senang bermain-main di bawah pohon apel itu setiap hari. Ia senang memanjat pohon apel itu hingga ke pucuk pohon tersebut, memakan buahnya, tidur-tiduran di keteduhan rindang daun-daunnya. Anak lelaki itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian pula pohon apel sangat mencintai anak kecil itu. Waktu terus berlalu. Anak lelaki itu kini telah tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon apel itu setiap harinya. Suatu hari, ia mendatangi pohon apel tersebut. Wajahnya tampak sedih. Kemudian pohon tersebut berkata, "Ayo ke sini, bermain-main lagi denganku." Anak tersebut menjawab, "Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi. Aku ingin sekali memiliki mainan, tapi aku tak punya uang untuk membelinya." Kemudian pohon apel itu menyahut, "Maaf, aku pun tak punya uang, tetapi kau boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya ke pasar. Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli mainan yang kau inginkan." Anak lelaki itu sangat senang. Ia lalu memetik semua buah apel yang ada di pohon dan pergi dengan penuh sukacita. Namun setelah itu, anak lelaki itu tak pernah datang lagi. Pohon apel itu kembali bersedih. Suatu hari, anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel sangat senang melihatnya datang. "Ayo bermain-main denganku lagi," kata pohon apel tersebut. "Aku tak punya waktu," jawab anak lelaki itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Maukah kau menolongku?" Kemudian pohon apel tersebut menjawab kembali, "Aku pun tak memiliki rumah. Tapi kau boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu," kata pohon apel. Kemudian anak lelaki itu menebang semua dahan dan ranting pohon apel itu dan pergi dengan gembira. Pohon apel itu juga merasa bahagia melihat anak lelaki itu senang. Tapi anak lelaki itu tak pernah kembali lagi. Pohon apel itu merasa kesepian dan sedih. Pada suatu musim panas, anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel merasa sangat bersukacita menyambutnya. "Ayo bermain-main lagi denganku," kata pohon apel itu. "Aku sedih," kata anak lelaki itu. "Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin pergi berlibur dan berlayar. Maukah kau memberikan aku sebuah kapal pesiar?" "Maaf, aku tak punya kapal, tapi kau boleh menebang batangku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kau inginkan. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah." Kemudian anak lelaki itu menebang pohon apel itu dan membuat kapal yang diidamkannya. Ia lalu pergi berlayar dan tak pernah lagi datang menemui pohon apel itu untuk waktu yang lama. Akhirnya anak lelaki itu datang lagi setelah bertahun-tahun kemudian. "Maaf anakku," kata pohon apel itu, "aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu." "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu," jawab anak lelaki itu. "Aku juga tak memiliki batang dan dahan yang bisa kau panjat," kata pohon apel. "Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu," jawab anak lelaki itu.
Aku benar-benar tak memiliki apa-apa lagi yang bisa aku berikan padamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua dan sekarat ini, kata pohon apel itu sambil meneteskan air mata. Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang, kata anak lelaki itu. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu. Oh, bagus sekali. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang. Anak lelaki itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air matanya. Pohon apel itu adalah orang tua kita. Ketika kita muda, ketika kita masih kecil, kita senang bermain-main dengan ayah dan ibu kita. Ketika kita tumbuh besar, kita meninggalkan mereka dan hanya datang ketika kita memerlukan sesuatu atau dalam kesulitan. Tak peduli apapun, orang tua kita akan selalu ada di sana untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk membuat kita bahagia. Anda mungkin berpikir bahwa anak lelaki itu telah bertindak sangat kasar pada pohon itu. Tetapi begitulah cara kita memperlakukan orang tua kita. Dan yang terpenting, cintailah orang tua kita. Sampaikan pada orang tua kita sekarang betapa kita mencintainya dan berterima kasih atas seluruh hidup yang telah dan akan diberikannya kepada kita. Janganlah sekali-kali kita menyakiti kedua orang tua kita, terutama ibu kita, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, kita tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak meridhoi kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, maka surga akan dijamin untuk kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.